Bitcoin plus Ethereum plus Zcash dan juga plus Mina Protocol sama dengan koin ini. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk hari ini kita akan menemukan hidden gems ataupun koin-koin yang memiliki market cap kecil sekaligus potensinya besar. Nah, menurut saya proyek ini sangat berbeda sekali, di mana gabungan dari yang namanya Bitcoin plus Ethereum plus Zcash. Jika kalian tahu koin Zcash memiliki privasi yang tinggi sekali ya. Kita akan membahasnya secara fundamental dan saya akan mencoba untuk melogikanya dengan sangat simpel sekali agar kita semua mengerti sebetulnya apa value dari koin ini ya. Oke, pertama saya ingin mereveal koinnya adalah Aleo, A-L-E-O. Nah, pertama kita akan membahas artikel dari Aleo sendiri. Jadi untuk perkenalan singkat, koin ini memiliki teknologi yang bernama Zero Knowledge Proof. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian, ada beberapa koin yang memiliki teknologi seperti ini, seperti Mina Protocol misalnya, memiliki teknologi seperti ini ya, dan juga dia memiliki fitur lebih juga. Nah, tapi mengapa saya fokus terhadap koin ini? Kita akan membahas alasannya pada video ini ya. Pertama, tema apa yang diangkat oleh koin ini. Jadi, apa yang ditonjolkan oleh koin ini. Nah, yang ditonjolkan dari koin ini adalah privacy dan juga yang kedua adalah programmability ya. Artinya apa? Artinya dapat diprogram ataupun dapat menulis smart contract. Nah, jika kalian belum tahu, Bitcoin itu hanya bisa menampung yang namanya data transaksi. Sedangkan Ethereum bisa menampung smart contract ataupun coding yang dimasukkan ke dalam blockchain ya. Jadi dapat melakukan banyak hal. Sedangkan Bitcoin tidak bisa ya. Nah, di sini mereka menggambarkan hal tersebut ke dalam diagram ini ya, di mana privacy naik ke sumbu Y dan programmability ke sumbu X ya. Dan kita lihat di mana Bitcoin tidak memiliki keduanya. Dan saya cukup setuju Bitcoin tidak privacy. Banyak sekali data yang dapat diungkap pada Bitcoin. Berikutnya, Ethereum memiliki programmability yang tinggi ataupun dia dapat ditulis smart contract, dapat berguna dalam banyak hal, tapi memiliki privasi yang rendah ya. Sedangkan Zcash memiliki privasi yang tinggi sekali, dia memiliki kegunaan sebagai uang, tetapi dia tidak dapat diprogram seperti layaknya Bitcoin. Nah, sedangkan Aleo ini hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Dan video ini bukan video sponsor, jadi saya resmi mereview koin ini. Nah, kita akan bahas topik kedua di mana sebetulnya apakah privacy itu penting atau tidak dalam suatu blockchain. Kalau menurut saya pribadi, memang ada beberapa hal yang kita harus tetap mengutamakan yang namanya privasi ya kawan-kawan. Pada pengalaman Web3 kita nanti, semua hal akan Web3 jadi kendali pada kita masing-masing, tetapi perlu ada yang namanya privasi ya kawan-kawan. Jadi data-data tidak harus dibuka semua. Nah, misalnya di sini ada data-data yang sebetulnya tidak perlu dibuka seperti berapa jumlah token yang kita miliki, berikutnya dari mana kita mendapatkan token tersebut, dan juga yang terakhir adalah apakah kita pernah melakukan transaksi pada suatu DEX atau tidak. Nah, ini merupakan privasi yang menurut saya sangat utama sekali yang sekarang ini masih dibongkar dalam suatu blockchain ya. Kita tahu bahwa blockchain itu merupakan hal yang abadi. Dan jikalau semua ini terbuka, tampaknya tidak ideal ya. Jadi tetap dibutuhkan yang namanya privacy ya kawan-kawan untuk kasus-kasus tertentu saja. Nah, sekarang kita akan membuka web dari Aleo itu sendiri, aleo.org. Nah, menurut saya kawan-kawan, jikalau saya membaca white paper dan juga kegunaan dari token ini mirip sekali dengan yang namanya Bitcoin dan juga Ethereum ya. Mengapa? Karena saya membaca hal ini. Kita akan membahas dari tokenomics-nya dulu, di mana supply-nya sudah dicetak 1 billion saja, ataupun 1 miliar koin saja tetap ya. Jadi koinnya adalah anti-inflasi ya kawan-kawan, karena supply-nya tetap. Supply-nya tidak berubah-ubah seperti beberapa koin kripto lainnya. Nah, berikutnya kita lihat di sini di mana ada inflation schedule, dan ini mirip sekali dengan yang namanya halving kawan-kawan, di mana kita lihat, ini adalah reward untuk para miner, di mana ada 100 Aleo per block, dan pada 4 tahun berikutnya ada halving, di mana rewardnya dipotong setengahnya menjadi 50, menjadi 25 dan menjadi 12,5 ya. Dan kegunaannya juga mirip dengan yang namanya Bitcoin, di mana ada block reward untuk para miner. Jadi miner akan mendapatkan block reward sama seperti Bitcoin. Berikutnya juga sebagai biaya transaksi ya kawan-kawan. Mirip sekali dengan Bitcoin. Dan ini merupakan data yang mereka gambarkan untuk menilai di mana koin ini akan sangat aman sekali. Diprediksikan akan banyak orang yang menggunakan token Aleo dan akhirnya token ini mengalami anti-inflasi. Nah, berikutnya kita akan membahas konsensus dulu mungkin karena ini sangat penting sekali pada suatu blockchain ya. Jadi jika Bitcoin menggunakan namanya Proof of Work ataupun POW, berikutnya Ethereum menggunakan yang namanya Proof of Work juga ataupun POW dan beralih ke yang namanya POS ya kawan-kawan, ataupun Proof of Stake. Nah, sedangkan pada Aleo ini berbeda sendiri karena dia memiliki algoritma yang bernama Proof of Chain Work. Nah, saya tidak tahu membacanya gimana ini. Jadi apa perbedaan dari POW dan juga dari POSW ini kawan-kawan? Ya, untuk prosesnya cukup mirip ya kawan-kawan jika kalian mengerti fundamentalnya. Jadi miner ini diminta untuk menyelesaikan puzzle dan nanti akan menghasilkan uang, dan uangnya itu dalam bentuk Aleo. Nah, bedanya di sini di mana puzzle-nya adalah puzzle POSW bukan puzzle POW ya kawan-kawan. Jadi nanti transaksi akan divalidasi secara anonimus. Nah, mungkin saya akan membahas dulu sebetulnya teknologi apakah teknologi Zero Knowledge Proof ini. Jadi secara sederhana, teknologi Zero Knowledge Proof ataupun ZK Proof, saya singkat saja,
adalah teknologi untuk membuktikan sesuatu tanpa kita memberitahu rahasia kita ya. Nah, misalnya kasus yang mungkin terjadi pada masa depan adalah kita dapat login Instagram tetapi kita tidak perlu memasukkan password. Mengapa? Karena password itu merupakan rahasia kita ya kawan-kawan. Jadi kita memberikan password kepada mereka, sebetulnya kita memberikan privasi kita kepada mereka kawan-kawan. Dan dengan teknologi ini, kita dapat login ke Instagram misalnya tanpa menyebutkan password kita. Nanti dengan yang namanya pembuktian Zero Knowledge Proof dengan matematika kawan-kawan. Jadi simpelnya seperti itu, sehingga ada banyak privasi yang tetap terjaga pada blockchain ini. Nah, alasan kedua mengapa saya menyebutkan koin ini mirip dengan Ethereum, karena koin ini sangat lengkap sekali ya. Koin ini memiliki bahasa pemrograman sendiri, memiliki IDE sendiri, dan juga dapat menulis kontrak ataupun menulis program dengan sangat mudah sekali dan sangat simple sekali dengan privasi yang tinggi. Nah, kalian dapat buka webnya langsung. Di sini ada Develop with Leo. Jadi token ini memiliki bahasa pemrograman sendiri. Ataupun jika kalian asing dengan kata-kata bahasa pemrograman, intinya token ini memiliki bahasa sendiri kawan-kawan. Jadi jika kita memiliki bahasa Indonesia, mesin ini memiliki bahasa mesin ya. Dan sebenarnya ada banyak bahasa yang mempermudah kita untuk mengerti bahasa mesin, seperti bahasa pemrograman ini ya. Dan mereka memiliki bahasa pemrograman yang bernama Leo. Jika kalian belum tahu, Ethereum juga memiliki bahasa pemrograman sendiri yang bernama Solidity. Nah, berikutnya mereka juga memiliki namanya IDE, di mana simbolnya adalah tempat untuk menulis code dan juga untuk mendeploy ataupun untuk menjalankan coding kita. Nah, di sini saya memberikan contoh, saya pernah menulis coding pada IDE Remix. Jadi ini merupakan IDE dan juga bahasa pemrograman milik Ethereum ya. Sedangkan Aleo memilikinya sendiri. Jadi cukup unik sekali, cukup kompleks sekali. Bagi kalian yang ingin membangun pada Aleo ini, dipermudah dengan adanya IDE dan juga bahasa pemrogramannya sendiri. Dan ini merupakan bahasa pemrograman dari Ethereum. Contohnya saja kawan-kawan, jika kalian ingin tahu gambarannya seperti apa, saya menggunakan Remix IDE. Jadi adalah IDE dari Ethereum. Nah, ini merupakan IDE dari Aleo yang bernama Aleo Studio ya. Mirip dengan Remix IDE yang tadi kita gunakan, yang miliknya Ethereum. Jadi dia dapat menulis coding, berikutnya kita dapat menjalankan codingnya juga. Nah, berikutnya juga token ini sudah mulai banyak mengambil hati investor ya, dimana di sini kita lihat dia mendapatkan pendanaan sebesar 200 juta dolar. Karena teknologi yang mereka bawa yaitu adalah privacy-minded DeFi. Mereka percaya bahwa DeFi membutuhkan namanya privacy kawan-kawan. Nah, mungkin kalian dapat menjadikan video saya ini sebagai bahan pembelajaran ataupun bahan untuk riset lebih lanjut lagi topik-topik yang saya bicarakan tadi ya kawan-kawan. Sekian saja video dari saya kawan-kawan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.